Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santriwan dan santriwati Persada, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Santriwan dan santriwati Persada, melanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah Qiraatul Kutub. Pada pertemuan ini kita masuk pada amil-amil yang masuk pada isim atau fiil. Kemudian pada pertemuan ini kita membahas amil-amil yang masuk pada isim terlebih dahulu. Amil menurut ahli nahwu atau ahli bahasa ialah lafadz yang mempunyai pengamalan terhadap kalimat lain. Artinya adanya amil-amil ini bisa menyebabkan alamat dari kalimat yang dikenai oleh amil-amil ini yang semula rofa menjadi nasab, nasab menjadi rofa, dan sebaliknya. Artinya amil ini bisa merofakkan, bisa menasabkan, dan bisa menjerkan. Kemudian amil-amil yang masuk ke dalam mubtada dan khabar, karena mubtada khabar itu adalah termasuk dalam isim atau jumlah ismiyah, itu ada 3 yang masuk ke mubtada dan khabar. Ada kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dan donantu wa akhwatuha. Kita bahas yang pertama, kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha itu dalam kitab Jurumiyah disebutkan pengertiannya tarfa'ul isma wa tansibul khabar, yaitu merofakkan isim dalam kurung mubtada dan menasabkan khabar. Jadi karena ada lafadz dari kana wa akhwatuha ini yang semula mubtada dan khobar, mubtadanya itu menjadi isim dari kana dan teman-temannya, dan khobarnya tetap menjadi khobar sekaligus menjadi khobar dari kana dan teman-temannya. Oke, ini kana dan teman-temannya bisa dilihat dan artinya. Kemudian langsung saja kita melaju ke contohnya. Yang pertama adalah kana Muhammadun Rasulan. Kana Muhammad adalah Muhammad itu seorang Rasul. Jadi Muhammad itu berkedudukan sebagai isimnya kana, yang semula Muhammad itu kalau tidak ada lafadz kana menjadi mubtada. Nah, sedangkan Rasulan itu menjadi khobar dari kana. Oke. Kalau tidak ada lafadz kana, kalimat yang awalnya adalah Muhammadun Rasulun. Adapun Muhammad itu adalah seorang Rasul. Kemudianlah masuk lafadz kana dan teman-temannya, maka merubah sistematika yang ada. Sebagaimana kita tahu bahwa mubtada dan khobar itu alamatnya adalah rofa atau dhammah. Nah, tetapi karena masuk atau kemasukan kana dan teman-temannya menjadi merubah sistematika yang ada, dan seperti sebagaimana pengertian yang di atas. Kemudian lanjut pada amil yang masuk pada isim yang nomor 2 ialah inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha itu dalam pengertian kitab Jurumiyah disebutkan tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Jadi menasabkan isim atau mubtada dan merofakkan khobar. Ini bisa dilihat anna atau inna bersama teman-temannya dan maknanya. Bisa dilihat satu persatu. Oke. Sebagaimana contoh yang pertama tadi, bahwasanya apabila tidak termasuki atau dimasuki lafadz kana dan teman-temannya, lafadz awal yang semula adalah Muhammadun Rasulun. Tetapi karena lafadz Muhammadun Rasulun itu dimasuki oleh inna atau anna dan teman-temannya, maka merubah sistematika yang ada. Bedanya antara kana dan inna ini adalah kalau kana itu merofakkan isim dan menasabkan khobar,
Sedangkan inna itu sebaliknya, menasabkan isim dan merofakkan khobar. Apabila yang pertama itu tadi adalah kana Muhammadun rasulan, nah, atau kana Muhammadu rasulan, kemudian inna, maka sebaliknya isimnya atau mubtadanya itu dinasobkan, sedangkan khobarnya itu dirofakkan. Sebagai contoh kalimat inna Muhammadan rasulun, sesungguhnya Muhammad itu adalah seorang rasul. Nah, sebagaimana contoh yang kedua, apabila tidak ada lafadz laita, maka kalimat yang asli adalah Zaidun tabibun. Adapun Zaid itu adalah seorang dokter. Tetapi karena termasuki oleh inna dan teman-temannya, maka berubah. Yang semula mubtadanya itu rofa dan khobarnya itu rofa, maka mubtadanya itu berubah menjadi nasab. Jadi laita Zaidan tabibun, seandainya Zaid itu adalah seorang dokter. Baiklah, lanjut kepada amil yang ketiga yang masuk pada isim atau yang masuk pada mubtada dan khobar ialah donantu wa akhwatuha. Nah, donantu wa akhwatuha ini menasabkan mubtada dan khobar. Karena dalam kitab Jurumiyah disebutkan mubtada dan khobar itu menjadi maf'ul dari lafadz donantu dan teman-temannya. Jadi lafadz donantu dan teman-temannya itu bisa dikatakan dia membutuhkan dua maf'ul atau dua objek. Sebagaimana pada pertemuan yang telah lalu kita bahas bahwasanya ada fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Nah, donantu ini termasuk dalam jumlah ismiyah yang muta'addi, yang artinya membutuhkan maf'ul, yang artinya dia membutuhkan lebih dari satu maf'ul atau dua maf'ul. Ini bisa dilihat donantu dan teman-temannya dan beserta artinya. Kemudian kita lanjut ke contohnya agar semakin cepat kita memahaminya. Donantu Muhammadan muntolikon. Nah, karena ada donantu di situ, maka sistematika mubtada dan khobarnya itu berubah. Yang semula kalimat awal apabila tidak termasuki oleh donantu wa akhwatuha itu kalimatnya ialah Muhammadun muntolikun. Muhammad telah pergi. Nah, karena kemasukan lafadz donantu atau amil donantu, maka berubah baik mubtada maupun khobarnya itu menjadi nasab. Maka jadilah donantu Muhammadan muntolikon. Baiklah santriwan dan santriwati persada, itulah tadi 3 amil yang masuk pada mubtada dan khobar, yang mana ciri-cirinya atau penyebabnya yang telah kita bahas satu persatu. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kata yang salah atau kurang tepat atau kurang berkenan di hati santriwan dan santriwati persada semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin hada minni nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.